Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Hamdi Permana dengan NIM 12380213834 dari kelas 6B, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pupuk hayati. Poin pertama ialah berupa pengertian pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang berfungsi meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses biologis. Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, maupun alga yang bekerja secara aktif di dalam tanah. Berbeda dengan pupuk kimia atau sintetik yang secara langsung menyediakan unsur hara dalam tanah, pupuk hayati berperan sebagai agen biologis yang membantu proses alami di dalam tanah. Contohnya seperti bakteri penambat nitrogen yang mampu mengikat nitrogen dari udara bebas dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Poin yang kedua ialah jenis-jenis pupuk hayati. Pupuk hayati dapat dibedakan menjadi jenis mikroorganismenya dan pupuk hayati aplikatif. Pupuk hayati berdasarkan jenis organismenya ada 4, yaitu yang pertama adalah bakteri penambat nitrogen. Mikroorganisme seperti Rhizobium, Azobacterium, dan Azospirillum berperan dalam mengikat nitrogen dari atmosfer dan mengubahnya menjadi amonia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua adalah mikroorganisme pelarut fosfat. Contohnya adalah Bacillus dan Pseudomonas yang mampu melarutkan fosfat terikat dalam tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Yang ketiga itu ada Mycorrhiza. Mycorrhiza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jamur ini membantu memperluas daerah serapan akar tanaman sehingga meningkatkan penyerapan air dan unsur hara. Yang keempat adalah mikroorganisme decomposer. Contohnya adalah Trichoderma dan beberapa jenis jamur saprofit lainnya. Mikroorganisme ini berfungsi sebagai pengurai bahan organik menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan pupuk hayati aplikatif ada 6, yaitu yang pertama ada jangkos atau janjang kosong kelapa sawit. Jangkos merupakan limbah padat dari pabrik kelapa sawit yang kaya akan bahan organik. Jangkos berfungsi sebagai sumber nutrisi sekaligus media bagi mikroorganisme untuk berkembang di dalam tanah. Yang kedua adalah pupuk kompos. Pupuk kompos adalah hasil penguraian bahan organik seperti sisa tanaman dan limbah pertanian oleh mikroorganisme. Kompos mengandung mikroba aktif yang membantu meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga ada pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Selain mengandung unsur hara, pupuk ini mengandung mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah. Yang keempat ada pupuk hayati cair. Pupuk ini berbentuk cair dan mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur. Biasanya diaplikasikan melalui penyiraman atau penyemprotan. Yang kelima ada bioslari. Bioslari ini merupakan hasil samping dari proses biogas. Bahan ini kaya akan mikroorganisme serta unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman. Yang keenam atau yang terakhir ada pupuk hijau. Pupuk hijau berasal dari tanaman tertentu yang ditanam di sekitaran tanaman budidaya. Contohnya seperti kacang-kacangan. Tanaman ini membantu meningkat kandungan bahan organik dan aktivitas mikroba di dalam tanah. Poin selanjutnya adalah manfaat pupuk hayati. Penggunaan pupuk hayati memberikan berbagai manfaat penting, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kesuburan tanah secara alami melalui aktivitas mikroorganisme. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara oleh tanaman sehingga kebutuhan pupuk kimia dapat dikurangi. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah sehingga tanah lebih gembur dan mampu menahan air dengan baik. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Yang kelima,
ramah lingkungan karena tidak menyebabkan pencemaran tanah maupun air, sehingga mendukung pertanian berkelanjutan. Dan poin selanjutnya adalah demonstrasi atau simulasi pengaplikasian pupuk hayati. Berdasarkan pengalaman di tempat PKL yang saya laksanakan beberapa waktu kemarin, untuk pengaplikasian jangkos pada tanaman kelapa sawit ada 4 tahapan, yaitu penentuan dosis. Pada tanaman kelapa sawit pada fase TBM, untuk satu tanaman kelapa sawit dibutuhkan sebanyak 40 jangkos pada piringan tanaman, yang dimana rata setiap jangkos beratnya 5 kg, yang artinya setiap tanaman kelapa sawit pada fase TBM diaplikasikan sebanyak 200 kg jangkos. Jarak dari piringan. Jarak jangkos dari piringan tanaman berupa 50 cm berfungsi untuk menghindari kelembaban berlebih pada pangkal batang yang mengundang patogen jamur seperti Ganoderma. Yang ketiga adalah metode penyusun. Untuk mencari penyusunnya, di sini menerapkan metode single layer atau satu lapis. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyusun yang terlalu tebal sehingga dapat memicu perkembangbiakan hama Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk. Dan yang keempat adalah waktu aplikasi. Pengaplikasian jangkos pada tanaman kelapa sawit sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan agar proses dekomposisi berlangsung lebih cepat dan unsur hara lebih mudah tersedia bagi tanaman. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Pupuk hayati merupakan inovasi penting dalam bidang pertanian yang memanfaatkan mikroorganisme hidup untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanaman, sehingga mendukung pertanian modern yang ramah lingkungan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.